Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rifki. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya mau mewawancarai seorang narasumber yang merupakan penyiar radio guna memenuhi tugas makul public speaking yang diampu oleh Bu Ayang. Nah, sekarang di samping saya sudah ada seorang narasumbernya yang merupakan penyiar radio di Semarang. Silakan Anda memperkenalkan diri, pengalaman Anda waktu sekolah atau sekarang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, biasa dipanggil Saiful atau Saifullah. Tempat tanggal lahir saya di Demak, 23 Desember 1998. Pengalaman pendidikan saya, pertama saya di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Rajan Bogonggonang Demak. Kemudian saya melanjutkan di jenjang menengah di SMP Islam Nurul Huda Semarang dan ke jenjang atas di MA Azhudi Semarang. Sekarang saya masih duduk di bangku Universitas Wahid Hasim Semarang semester 4. Di sini saya juga mempunyai sampingan sebagai penyiar radio di Semarang. Terima kasih. Nah, kita sharing-sharing dulu sekarang. Kan Anda kan masih kuliah di Unwahas. Ya. Kenapa kok bisa jadi penyiar radio? Ya, karena saya kuliah di Unwahas mengambil jurusan PAI yang ekstensi atau berangkatnya hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk mengisi luang waktu saya mencari sampingan untuk bekerja di penyiar radio. Untuk ya menambah sedikit-sedikit bisa menambah buat bayar kuliah tersebut. Apakah dulu Anda pas di SMA itu pernah diajari menjadi penyiar radio atau enggak? Ya dulu pas di SMA yang aslinya sih nggak pernah sih diajari untuk menjadi seorang penyiar radio. Karena saya mempunyai bakat yang cukup untuk bisa berbicara di depan umum. Ya, maka saya memberanikan diri untuk mencari sampingan menjadi seorang penyiar radio. Apa motivasi Anda kok mau jadi penyiar radio? Ya bagaimana lagi, karena dengan situasi dan kondisi orang tua yang tidak memungkinkan untuk bisa membayar kuliah, maka dari itu saya harus bekerja untuk menjadi penyiar radio agar bisa membayar kuliah dengan sendiri gitu. Nah, kali ini saya mau bertanya, apa pengalaman pertama Anda waktu jadi penyiar radio? Dulu sih pengalaman pertama saya menjadi seorang penyiar radio merupakan hal yang cukup berat bagi saya. Karena saya dituntut harus mampu untuk menjadi penyiar radio yang profesional. Mulai dari menyanyikan lagu-lagu tradisional atau modern, terus membaca Al-Quran yang bagus, karena ini merupakan radio yang islami ya. Terus harus bisa mencari informasi-informasi yang aktual dan viral pada saat ini untuk dijadikan bahan siaran di stasiun radio gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, radio apa yang pernah Anda siarkan? Ya karena saya bertempat tinggal di Semarang, saya pernah menyiarkan menjadi seorang penyiar radio di stasiun radio 3. Yang pertama Radio Dais di Masjid Agung Semarang, terus yang kedua Radio Top FM, dan yang ketiga Radio Pandanaran di Pandanaran Semarang. Hanya 3 itu saja yang pernah saya siarkan di siaran radio. Nah, saya mau bertanya lagi, suka duka apa aja yang pernah Anda alami waktu menjadi penyiar radio? Awalnya sih sangat berat bagi saya, karena menjadi seorang penyiar radio itu harus bangun pagi untuk berangkat kerja, terus harus ngomong-ngomong sendiri untuk menyiapkan mood di pagi hari, karena pagi hari itu merupakan malas-malasnya seseorang. Terus mengantuk pada saat
siaran radio. Itu juga pernah saya alami, dan itu saya dimarahi sama atasan saya. Dan kadang-kadang juga saya ketiduran pada saat siaran jeda iklan lagu-lagu tradisional, karena dengan mendengarkan lagu saya tak sengaja ketiduran pada saat siaran. Nah, itu merupakan duka bagi saya pada saat menjadi seorang penyiar radio. Nah, yang tadi itu kan dukanya. Sekarang saya mau bertanya, sukanya itu yang kayak gimana? Ya, karena itu merupakan salah satu hobi saya, jadi saya suka dengan pekerjaan itu. Dan hasilnya pun bisa untuk menutupi bayar kuliah dan bisa membayar juga bisaroh di pondok pesantren. Karena saat ini saya masih berada di dalam pondok pesantren untuk mengkaji ilmu agama. Apakah waktu mau siaran radio itu Anda sudah memiliki jadwal tersendiri atau nunggu atasan Anda menelpon Anda atau mengabarin Anda itu? Ya, sebenarnya sih sudah ada jadwalnya. Hari ini siapa, dan hari ini siapa. Namun kalau ada teman atau siapapun tidak bisa hadir, jika saya diundang pun, kalau saya ada waktu luang, saya bisa berangkat untuk menyiarkan radio tersebut, untuk menggantikan teman saya yang tidak bisa berangkat tadi. Seperti itu. Saya mau bertanya lagi, pernah kemana saja waktu menyiarkan radio tersebut? Ya, tadi di 3 stasiun radio yang pernah saya siarkan. Yang pertama di Radio Dais Masjid Agung Semarang, terus Radio Top FM Semarang, dan yang ketiga Radio Pandanaran Semarang. Saya hanya pernah di 3 stasiun radio tersebut untuk memenuhi jadwal atau undangan dari atasan saya. Nah, saya mau bertanya lagi, apakah cita-cita Anda dari kecil itu pengen menjadi penyiar radio atau bukan? Sebenarnya waktu kecil saya tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penyiar radio. Saya sebenarnya itu pengen menjadi seorang guru, karena menurut saya menjadi seorang guru itu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak didiknya, dan apabila anak didiknya tersebut bisa mengajarkan kepada orang lain, maka pahala saya yang saya ajarkan kepada anak saya tersebut bisa mengalir terus. Namun karena dengan situasi yang tidak memungkinkan, saya mencari pekerjaan sampingan, yaitu menjadi seorang penyiar radio. Karena saya juga mempunyai bakat bisa ngomong di depan umum, maka dari itu saya memberanikan diri untuk menjadi seorang penyiar radio. Seperti itu. Saya mau bertanya lagi, kan pasti ada itu netizen atau apa itu, pasti kan ada yang berkomentar jelek atau negatif itu. Untuk tanggapannya Anda terhadap netizen yang berkomentar negatif itu apa? Ya, untuk menghadapi orang-orang yang berkomentar kurang baik terhadap saya, ya saya cukup diam saja dan cuek akan komentar mereka. Karena sebaik-baik seseorang pasti ada seseorang yang tidak suka dengan apa yang dia kerjakan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Tapi namun karena dia tidak suka dengan perlakuan saya, ya saya mau gimana lagi. Cukup dicuekin saja apa yang mereka katakan. Karena kalau dipikir dalam-dalam malah menjadikan kurang baik bagi kesehatan saya. Saya mau bertanya lagi, bagaimana menjadi penyiar radio yang baik dan bagus? Menjadi seorang penyiar radio yang baik dan bagus itu dia harus bisa melihat situasi dan kondisi pada saat itu, agar pendengarnya pun bisa nyaman dengan apa yang kita katakan atau kita siarkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang penyiar radio yang bagus, yaitu yang pertama, kita harus percaya diri. Tanpa adanya percaya diri, seorang penyiar radio tidak mungkin bisa ngomong di depan umum karena dia malu-malu dengan apa yang dia katakan. Jadi
percaya diri itu harus ada dan merupakan kunci utama yang harus dimiliki seorang penyiar radio. Terus yang kedua, bekal diri yang cukup. Maksud dari bekal diri yang cukup yaitu seorang penyiar radio harus mempunyai bekal pengalaman yang cukup luas. Karena menjadi seorang penyiar radio tidak hanya pintar ngomong di depan umum saja, tapi dia harus mempunyai pengalaman yang cukup luas untuk disiarkan di stasiun radio agar pendengar-pendengarnya itu merasa nyaman dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang saya katakan tersebut. Seperti itu. Terus yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu up to date. Maksud dari up to date di sini yaitu seorang penyiar radio itu harus haus akan berbagai hal-hal yang terjadi pada saat ini, atau bahasa kerennya itu yang viral-viral pada saat ini. Mengingat menjadi seorang penyiar radio yaitu harus bisa pintar-pintarnya ngomong, karena itu pun menjadi bahan untuk pada saat siaran di stasiun, dan pendengarnya pun bisa nyaman dengan apa yang disiarkan oleh penyiar tersebut. Seperti itu. Yang keempat yaitu cinta musik. Maksud dari cinta musik di sini yaitu seorang penyiar radio itu harus tidak bisa dipisahkan dengan musik, karena musik menjadi salah satu bahan penyiaran di radio, dan musik pun menjadi daya tarik bagi pendengarnya agar pendengarnya pun bisa mendengarkan tidak apa yang kita omongin saja, tapi dia juga bisa mendengarkan musik-musik yang disiarkan pada saat radio di jeda iklan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu attitude yang baik. Maksud dari attitude yang baik di sini yaitu seorang penyiar radio tidak hanya menyiarkan atau cuap-cuap semata, namun seorang penyiar radio harus juga memiliki tingkah laku yang baik dalam situasi apapun di aktivitasnya. Karena menjadi seorang penyiar radio juga menjadi sorotan publik bagi masyarakat mengenai apa yang dia siarkan pada saat siaran di stasiun radio tersebut. Jadi tidak hanya cuap-cuap semata, namun harus memiliki tingkah laku yang baik untuk di setiap aktivitasnya. Terus yang terakhir yaitu bekerja keras dan berdoa. Seorang penyiar radio juga harus mempunyai jiwa-jiwa pekerja keras, karena tadi dia harus bangun pagi untuk berangkat kerja, menyiapkan ngomong-ngomong sendiri untuk mood paginya dan lain sebagainya. Dan seorang penyiar radio pun juga harus berdoa, karena berdoa merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang penyiar radio agar apa yang disiarkan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Karena berusaha tanpa berdoa merupakan orang yang sombong, dan berdoa tanpa berusaha merupakan orang yang pemalas. Seperti itu. Bagaimana Anda mencari bahan materi untuk disiarkan ke stasiun radio? Ya, untuk mencari bahan disiarkan di stasiun radio ya sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu saya harus mencari informasi-informasi yang update pada saat ini, atau bahasa kerennya itu yang viral pada saat ini. Karena seperti contoh saat ini tuh lagi gempar-gemparnya virus corona. Saya harus update dengan apa yang terjadi, seperti contoh pada saat berapa pasien yang sembuh, pasien yang meninggal, dan berapa pasien yang terkena virus corona. Nah, seperti itu saya harus update. Itu juga menjadi salah satu bahan yang saya pakai untuk siaran radio. Seperti itu. Sejauh ini
momen apa yang paling berkesan bagi Anda selama Anda bekerja di penyiar radio? Awalnya sih saya kan hanya menjadi seorang penyiar saja. Tapi karena saya sering berkutat dengan mixer atau yang lainnya, saya bisa belajar lebih banyak lagi. Seperti menjadi event koordinator, terus bisa berkesempatan liputan dan bisa bertemu dengan komunitas-komunitas penyiar radio lainnya, dan lain sebagainya. Momen yang paling berkesan pada saat saya menyiarkan radio yaitu pada saat saya menyiarkan di Radio Dais Masjid Agung Semarang, karena pada saat itu juga ada konser Islami yang dibawakan oleh grup idola saya yaitu grup Az-Zahir, dan saya bisa bertemu langsung dengan siapa yang saya idolakan. Untuk bisa berwawancara dengan yang saya idolakan tersebut tidak mudah, karena harus bisa melewati orang-orang banyak dan mengejar-ngejar siapa yang akan saya wawancarai tersebut, dan itu merupakan momen yang cukup indah bagi saya selama menjadi penyiar radio. Seperti itu. Baik, saya mau bertanya lagi, apakah menurut Anda saya itu bisa menjadi seorang penyiar radio seperti Anda? Sebenarnya sih siapapun bisa menjadi seorang penyiar radio. Yang penting itu ada niat. Seorang yang tidak mempunyai bakat tapi dia mempunyai niat, pasti dia bisa, karena dia mempunyai jiwa ingin menjadi seperti ini, maka dia pasti belajar dan terus berusaha agar dia bisa menjadi seperti itu. Namun kalau dia mempunyai bakat tidak punya niat, pasti dia tidak bisa menjadi seperti itu. Kalau Anda ingin bisa menjadi seperti saya, menjadi seorang penyiar radio, yaitu kuncinya tadi, yang pertama harus percaya diri, terus up to date, attitude juga yang baik, terus dan lain sebagainya. Bekerja keras pun juga, dan doa. Ingat, jangan lupa berdoa. Seperti itu pesan saya. Terima kasih atas penjelasan yang Anda paparkan tadi. Semoga radio yang Anda siarkan semakin maju, lebih baik dari sebelumnya, dan semakin sukses dan semakin jaya. Ya, terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga semoga Anda kedepannya juga lebih bagus, lebih sukses. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud, bahagia dunia dan akhirat. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.